Halo, sahabat Feng Shui, dengan saya Feng Shui Mauro. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dasar, yaitu apakah Feng Shui itu? Feng Shui rupanya sudah dikenal oleh semua orang di dunia. Banyak orang dengar tentang Feng Shui, dan jika ditanya Feng Shui itu apa, ada yang menjawab Feng Shui itu yang klenik-klenik itu ya. Ada yang menjawab, oh Feng Shui itu yang menggunakan benda-benda kelenengan, kristal dan sebagainya. Ada lagi yang menjawab, oh Feng Shui itu yang berkaitan dengan kekayaan. Banyak sekali jawaban yang kita peroleh, tetapi mungkin tidak tepat. Oleh sebab itu kita perlu meluruskan pada kesempatan kali ini. Jika kita membaca ribuan literatur tentang Feng Shui, baik yang berada di dalam textbook, majalah, artikel, kita dapati bahwa Feng Shui adalah sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Sebagai satu ilmu pengetahuan, maka kita tahu bahwa kebenaran yang diperoleh oleh pengetahuan itu didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hidup atau kehidupan manusia. Jika saya gambarkan, di dalam kehidupan manusia itu ada dua set yang berpotongan. Set pertama kita namakan kepercayaan atau belief. Set yang kedua kita namakan kebenaran, fakta. Keduanya bersinggungan begitu rupa, sehingga kita lihat bahwa tidak seluruh apa yang kita percaya merupakan kebenaran. Sebaliknya, apa yang benar di dalam dunia ini belum tentu dipercaya oleh orang. Maka yang menjadi irisan dari persinggungan itulah yang kita sebut pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu sebetulnya merupakan hal-hal yang diperoleh oleh manusia di dalam kehidupannya. Tidak semua kepercayaan adalah benar. Misalnya saja mitos. Mitos itu dipercaya orang, tetapi kebenarannya tidak pernah didapatkan orang. Orang tidak tahu letak kebenarannya, di mana bukti-buktinya. Itu kita sebut mitos. Sebaliknya, banyak hal-hal yang benar di dalam dunia ini yang orang tidak tahu atau tidak percaya bahwa itu benar oleh sebab belum dibuktikan. Maka persinggungan yang saya katakan tadi merupakan suatu persinggungan di mana apa yang dipercaya orang ternyata terbukti di dalam kehidupannya. Inilah suatu ilmu pengetahuan Feng Shui yang sering disebut orang sebagai pengetahuan metafisika. Dasar-dasar dari metafisika adalah keharmonisan dengan alam, hukum-hukum alam yang diambil di dalam Feng Shui untuk menjelaskan teori atau dalil-dalilnya. Sahabat Feng Shui, kita juga sekarang melihat lebih jauh apakah Feng Shui itu sebenarnya. Dikatakan di dalam literatur bahwa Feng Shui tidak lain adalah Qi management atau manajemen Qi. Qi merupakan energi baik yang dipercaya bisa memberikan keharmonisan, kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi orang yang berada di lingkungan tersebut. Qi atau energi itu datangnya dari berbagai faktor. Kalau kita berada di dalam satu lingkungan, apapun yang berada dalam lingkungan itu akan mengeluarkan aura. Misalnya, kalau kita lihat di sekeliling kita ada sebuah kebun taman dengan bunga yang indah, tentu akan mendapatkan qi yang bagus. Kalau di sekeliling kita melihat sampah yang berbau, tentu akan memberikan aura yang beda sama sekali. Kalau kita dalam posisi marah, senang, tertawa, cemas, ketakutan, juga akan mengeluarkan aura atau qi. Qi ini semua sebetulnya beredar di dalam lingkungan dan perlu diatur. Begitu kira-kira tentang pengertian Feng Shui sebagai manajemen qi. Kita saksikan saja, meskipun rumah dilihat oleh seorang ahli Feng Shui sebagai sesuatu yang baik, tetapi dia tidak tahu bahwa sehari-hari kehidupan para penghuni rumah itu penuh dengan kebencian, saling memaki, bertengkar, perasaan tidak suka. Semua ini juga akan mengeluarkan qi. Oleh sebab itu, meskipun suatu lingkungan, rumah atau tempat kerja terlihat tertata baik secara Feng Shui, kita harus melihat apakah qi yang berada di situ benar-benar sudah baik. Ada satu pepatah, in the first place, man shape environment, and then environment shape the human. Awalnya manusia membangun suatu lingkungan hidup. Akhirnya nanti lingkungan hidup ikut membantu kita.
Ini kita bisa lihat dalam pengertian feng shui tadi. Jadi orang membangun rumah, membangun tempat kerja, membangun lingkungan hidup itu awalnya orang yang membuat. Tapi kemudian lingkungan itu akan membentuk manusia, baik dari segi karakternya dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan feng shui. Jadi terbukti di dalam kenyataan, bukti-bukti yang kita sebut empiris yang dialami oleh setiap orang, bahwa suatu tatanan feng shui di dalam lingkungan binaan tadi ternyata membawa pengaruh-pengaruh baik, sehingga emosi-emosi yang kurang baik tadi atau yang bersifat negatif tadi bisa tersalur menjadi sesuatu yang netral, direduksi atau bahkan dihilangkan. Oleh sebab itulah feng shui mempunyai pengertian lingkungan yang mempunyai chi yang sudah diatur secara baik. Demikian pengertian tentang feng shui pada pokoknya. Semoga pendapat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.